Sama dengan sinar matahari yang menimpa bumi. Apakah sinar itu satu? Tidak. Coba di mikroskop, jutaan energi yang menimpa bumi setiap sepersejuta detik, silih berganti. Seperti misalnya lampu neon. Lampu neon kelihatan satu, tapi itu tidak satu. Dia adalah cahaya yang pergi dan datang lagi. Cahaya lain datang dan pergi. Pergi satu, datang lagi. Pergi satu, datang lagi. Tapi saking cepatnya, maka kelihatan cahaya itu satu. Sebagaimana cahaya itu datang dari mana? Ion-ion listrik. Ion-ion listrik yang memberikan pijaran kepada lampu itu selalu baru. Tapi cahaya nampak kelihatan satu. Sama dengan kapas atau batu. Tidak ada yang langgeng. Tidak ada yang langgeng, biar dalam sepersejuta detik sekalipun. Lalu baru. Karena zat daripada semua substansi adalah zatnya apa? Mungkin, tidak wajib. Tidak wajib ada. Mungkin ada. Ketika mungkin ada, berarti di dalam zatnya tidak ada yang namanya ada. Oleh karena itu kalau dia ada, berarti diberi oleh sebabnya. Diberi, tapi tidak dalam artian lalu dimiliki. Kalau dimiliki jadi zatnya. Ini enggak, diberi dan tetap tidak dalam zatnya. Kalau begitu dipegang sama si yang namanya sebab. Selalu diberi ion-ion wujud. Sebagaimana pijaran lampu listrik selalu diberi oleh generator apa? Ion-ion listrik. Begitu. Jadi tidak ada yang pernah diam. Semua luluh. Semua hancur binasa sebenarnya, tapi kelihatan utuh. Nah, ini juga bisa dijadikan tafsiran kepada ayat Quran yang mengatakan kullu syai'in halikun. Semua hancur. Orang-orang yang tidak mengerti filsafat dikatakan semua akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhahu atau illa wajhuhu. Semua akan hancur kecuali wajahnya. Semua akan hancur. Padahal kullu syai'in halikun ismu fa'il itu bisa ditafsirkan sekarang, bukan akan datang. Yani bisa ditafsirkan semua sekarang sedang hancur. Kullu syai'in halikun itu semua hal akan hancur, itu mendatang. Tapi bisa dimaknai ismu fa'il itu sekarang, yani semua sedang hancur kecuali wajahnya. Oleh karena itu pengertian yang tidak terlalu rumit sebenarnya, pengertian filsafat ini itu sudah bisa menguat kita untuk mengerti lapisan berikutnya dari sebuah lahiriah daripada ayat Al-Quran. Belum lagi makna irfannya yang lebih lagi, yang tidak ada keberadaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kita mesti diakui nih bahwa kita ada. Kalau di filsafat, sekalipun keberadaannya selalu berganti-ganti, tapi kelihatan utuh. Seperti kertas ini, jadi selalu berganti. Itu keberadaannya loh ya, bukan pergantian atom-atom kayak fisika tadi itu. Itu sekedar mendekatkan pikiran supaya tidak terlalu antipati. Nah, dengan demikian maka semua substansi adalah selalu berubah. Dan makanya Allah mengatakan apa? Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat ia sibuk. Tapi ingat, sibuknya bukan dari sini ke sono, sono ke sini, dari yang begini ke begitu, dari begitu ke begini. Bukan, kalau begitu dia apa? Ada terbatas. Sebagaimana maklum dibahas. Kenapa sibuk? Di antaranya karena keberadaan yang ada pada semesta ini harus tetap disupport, harus tetap dikirimi ion-ion ada. Sebagaimana matahari ketika menyinari bumi mengirim ion-ion energi, mengirim ion-ion cahaya itu. Sebagaimana pijaran lampu yang dikirimi selalu oleh generator ion-ion listrik. Jadi keberadaan ini selalu dikirim ion-ionnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ion-ion keberadaan. Jadi kalau Allah sibuk, misalnya diantaranya ini.
Ingat, kesibukan non materi tidak seperti kesibukan materi. Cuman karena kekurangan bahara, maka kita artikan sibuk. Misalnya begitu. Ada lagi pertanyaan? Yang darurat dulu, yang emergensi. Kalau tidak, kita teruskan bacanya. Dia selalu mendapatkan support. Apakah keberadaan yang dulu itu habis atau bagaimana? Iya, keberadaan yang terdahulu itu habis. Artinya dia kembali ke barzahnya lagi. Yani kiamat itu sebenarnya selalu terjadi. Materi itu apa sih? Panjang, lebar, tebal. Yani diikat oleh apa? Volume. Berarti materi ada awalnya dan ada akhirnya. Nah, ketika ada awal dan ada akhir, berarti apa? Berarti sebelum awal tidak ada, setelah akhir pun tidak ada. Nah, oleh karena itu memang ada dua teori. Dikatakan keberadaan yang pertama hancur, ion pertama hancur, ion kedua mengganti. Tapi kalau Mullah Sadra kurang lebih mengatakan talabbusun ba'da talabbus, yakni apa? Ion yang pertama itu tersempurnakan oleh ion berikutnya. Atau begini, kalau di Irfan dikatakan zuhur wal butun, yakni lahir dan batin, begitu. Lahir batin. Jadi yang lahir itu tidak hancur, tapi kembali lagi ke batin. Terus lahir lagi dari batin, kelahiran baru, batin lagi, lahir lagi, batin lagi. Datang pergi, begitu. Bukan datang hancur, tapi datang dan pergi. Ini pergi kemana? Pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang pergi, lahir dan batin, lahir batin, begitu.